Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang trigonometri, yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Langsung saja, pertama kita akan bahas tentang grafik fungsi sinus terlebih dahulu ya. Grafik fungsi Y sama dengan sin X itu pada bidang kartius gambarnya adalah seperti ini, di mana X menunjukkan besar sudut. Di sini saya buat sudutnya adalah 30, 60, 90, dan seterusnya. Tapi kita juga bisa melanjutkan ini, dan kita juga bisa membuatnya pada sumbu X negatif. Ya, tapi kita hanya akan menggunakan satu gelombang ini sebagai patokannya. Sedangkan nilai Y ini adalah menunjukkan nilai sinnya. Misal, sin 30 di sini adalah 0,5 atau setengah, seperti itu ya. Kemudian, pada grafik fungsi trigonometri, kita juga akan mengenal istilah amplitudo dan periode, di mana amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Di sini titik kesetimbangannya adalah X, sehingga pada grafik ini amplitudonya adalah 1. Ya, ini adalah amplitudonya. Panjang atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Oke. Kemudian, periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang, di mana satu gelombang terdiri dari bukit dan lembah. Ya, ini yang namanya bukit, dan ini yang namanya lembah. Ya, itu yang dinamakan satu gelombang. Tapi, karena ini grafik sinus, di mana sumbu X menunjukkan besar sudut, bukannya waktu, jadi satu gelombang akan menempuh 360 derajat atau kalau dalam radian adalah 2pi. Ya. Kemudian selanjutnya fokus pada gelombang. Yang pertama, pada grafik sinus itu dimulai dari 0 derajat, 0. Ini adalah sebagai titik awal, di sini kasih nama awal. Kemudian di sini ada titik yaitu 90,1, itu kita sebut sebagai titik puncak yang pertama. Sedangkan di sini di 180,0 ini kita biasa sebut dengan titik potong sumbu X. Ya, atau tipot, titik potong. Kemudian kita lanjutkan sehingga kita peroleh di titik 270, negatif 1 itu sebagai titik puncak 2. Kemudian sampai pada 360 derajat, 0 itu adalah titik akhir. Ya. Setelah memahami grafik sinus yang ini, sekarang kita ke persamaan umum grafik fungsi sinusnya. Di sini grafik sinus dapat berubah dari grafik dasar yang tadi sesuai dengan grafik yang diketahui. Di sini adalah persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin B kalikan X plus minus A plus minus C, di mana A, B, dan C itu adalah konstanta, sedangkan alfa itu merupakan sudut. Ya. Di mana A itu tadi adalah amplitudo atau simpangan terjauh, sedangkan B adalah gelombang setiap periode. Kemudian alfa itu adalah apabila positif dia akan geser ke kiri, sedangkan ketika dia negatif maka dia akan geser ke kanan. Kemudian yang C ini adalah sama, yaitu apabila dia positif maka dia geser ke atas, sedangkan apabila dia negatif dia akan geser ke bawah. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh. Di sini yang pertama, garis yang berwarna merah, grafik yang berwarna merah ini adalah Y sama dengan sin X. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah Y sama dengan 2 sin X. Di sini A itu adalah 2, maka amplitudo atau simpangan terjauhnya berada di 2 sini. Jarak dari X sampai titik puncak itu adalah 2. Kemudian grafik selanjutnya, di sini yang merah masih sama, yaitu persamaan Y sama dengan sin X, sedangkan yang berwarna biru ini adalah Y sama dengan 2 sin 2X. Ya, di mana di sini kita ketahui bahwa amplitudonya 2, maka kita mulai dari 2, sedangkan sin 2X, perhatikan, 2X ini adalah nama lain dari gelombang, ya kan? Ini kan 2 itu sama dengan B, maka B sama dengan 2 itu menandakan satu gelombang. Kita
peroleh 360 derajat per B atau sama dengan 360 derajat per 2 itu sama dengan 120 derajat. Maka 2Y sama dengan 2 sin 2X itu akan menempuh 2 gelombang nantinya. Kemudian yang ketiga, ini sama, yang merah masih yang tadi, yaitu Y sama dengan sin X. Sedangkan yang orange itu sama dengan persamaan Y sama dengan 2 sin 2X plus 1. Ya, di sini plus 1 ini adalah C. Apabila plus, dia akan geser ke atas, sedangkan apabila negatif, dia geser ke bawah. Di sini amplitudonya tadi 2, dan kemudian digeser ke atas, maka amplitudonya berubah menjadi 3. Seperti itu. Begitu juga dengan yang keempat ini. 2 sin 2X plus 30 plus 1. Di sini plus 30 derajat, maka dia geser ke arah kiri, seperti itu. Ya. Selanjutnya, sekarang grafik fungsi kosinus penjelasannya hampir sama-sama seperti yang tadi, yaitu grafik sinus. Bedanya, kalau tadi di grafik sinus, titik awalnya berada di 0 derajat, 0, maka kalau kosinus itu sama dengan 0 derajat, 1. Ya, itu merupakan titik awal. Sedangkan kemudian dia akan memotong di 90,0, ini sebagai titik potong yang pertama. Kemudian apabila kita lanjutkan, itu akan berada di titik 180 derajat, negatif 1, itu adalah puncak dari grafik. Kemudian kita lanjutkan lagi sehingga kita peroleh yaitu 270 derajat, 0, ini adalah titik potong yang kedua, dan akan berakhir di 360 derajat, 1, yaitu di sini akhirnya. Ya. Kemudian kita masuk ke persamaan umum grafik fungsi kosinus. Sama seperti yang tadi, perbedaannya apabila yang tadi adalah sin, di sini menjadi cos sama, A, B, dan C adalah konstanta, sedangkan alfa adalah besar sudutnya nanti. Masih sama, yaitu amplitudo simpangan terjauh, B adalah gelombang setiap periode, alfa adalah apabila positif geser ke kiri, apabila negatif geser ke kanan, sedangkan C itu apabila positif dia akan geser ke atas, sedangkan apabila negatif dia akan geser ke bawah. Di sini yang pertama, grafik fungsi kosinus yaitu Y sama dengan cos X itu adalah yang warnanya merah. Sedangkan yang hijau ini adalah Y sama dengan cos 2X ya. Jadi amplitudonya adalah 2. Selanjutnya, masih sama, yang merah ini adalah Y sama dengan cos X. Sedangkan yang biru ini adalah Y sama dengan 2 cos 2X. Penjelasannya sama seperti yang sin tadi. Selanjutnya, yang ini masih sama, yaitu yang merah adalah Y sama dengan cos X, sedangkan yang hijau ini adalah 2 Y sama dengan 2 cos 2X plus 1. Dan yang terakhir, yang nomor 4, ini sama, yaitu bedanya yang hijau adalah Y sama dengan 2 cos 2X ditambah 30 derajat ditambah 1, di mana nilai C-nya itu bergeser ke atas 1, dan nilai alfanya itu bergeser ke kiri sebesar 30 derajat. Saja masuk ke contoh soal, yaitu grafik fungsi Y sama dengan 2 sin X min 2 dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Di sini, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan nilai A-nya, yaitu amplitudonya, di mana A di sini adalah 2, sehingga kurang lebih nanti grafiknya akan seperti ini, dengan titik puncak yang pertama adalah 2, sedangkan titik puncak yang kedua adalah negatif 2. Kemudian kita ketahui lagi adalah C sama dengan negatif 2. C negatif 2 itu berarti tadi adalah geser ke bawah. Ya, maka ini grafik awalnya kita geser ke bawah 2, sehingga kita peroleh nanti titik puncak yang pertama yaitu sama dengan 0, dan titik puncak yang kedua adalah negatif 4. Oke. Kemudian yang ketiga adalah B, B-nya adalah 1 di sini, sehingga ini hanya satu gelombang yaitu 360 derajat. Kemudian
Yang keempat adalah alfanya di sini tidak ada, maka kita tulis 0. Kemudian yang kelima adalah kita menentukan titik awal, titik puncak, titik potong, titik puncak 2, dan nilai akhir. Kita tulis dulu, karena grafik ini tidak ada pergeseran atau alfanya 0, maka kita akan menggunakan titik awal sampai titik akhir sama seperti dengan grafik sinus tadi. Ya, maka di sini adalah 0 pakai 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Selanjutnya, titik puncak kedua yaitu 270 derajat, sedangkan titik akhirnya adalah 360 derajat. Ya, pada grafik sinus, titik awalnya tadi adalah 0 derajat, 0, tetapi karena di sini C-nya adalah negatif 2, yang berarti dia bergeser ke bawah, maka titik awalnya berubah menjadi negatif 2. Kemudian puncaknya, perhatikan, puncaknya tadi kita peroleh 0, sehingga titik puncaknya adalah 0. Kemudian titik potongnya, perhatikan, titik potongnya itu adalah negatif 2, sedangkan puncak yang kedua itu adalah negatif 4, dan nilai akhirnya adalah negatif 2. Seperti ini. Kemudian, setelah kita peroleh titik-titiknya, kita substitusikan atau kita buat pada diagram kartesiusnya. Seperti ini. Di sini, garis ini ada karena C-nya tadi adalah negatif 2. Seharusnya garis ini kan berada di garis 0. Ini kan, karena dia negatif 2 yang berarti turun ke bawah 2, maka garisnya pusatnya bukan di 0 lagi, tetapi di negatif 2. Seperti ini. Kemudian, ingat di sini mintanya sampai 360 derajat, maka batasnya adalah di sebelah sini. Kemudian, contoh soal yang kedua yaitu grafik fungsi Y sama dengan min 2 sin 3x min 30 ditambah 1 dengan x lebih dari sama dengan 10 derajat dan x kurang dari sama dengan 370 derajat. Ya. Yang pertama kita ubah menjadi bentuk umum dulu, menjadi 2 sin 3x min 10 derajat ditambah 1. Yang pertama, kita tulis dulu informasi yang kita punya, yaitu A itu sama dengan negatif 2, maka amplitudonya nanti kurang lebih adalah negatif 2 untuk titik puncak yang pertama, sedangkan 2 untuk titik puncak yang kedua. Ya. Kemudian, yang kedua, kita ketahui bahwa di sini ada nilai C, yaitu positif 1, maka dia akan naik ke atas. Ya. Dia akan geser ke atas, maka kita peroleh nanti menjadi titik puncak yang pertama menjadi negatif 1, sedangkan titik puncak yang kedua menjadi 3. Ya. Kemudian yang ketiga, B itu sama dengan 3 di sini. Kemudian karena B-nya sama dengan 3, maka satu gelombang itu 360 dibagi 3 yaitu 120 derajat. Nanti setiap gelombang itu besarannya 120 derajat. Kemudian yang keempat, alfa, di sini terdapat alfa yaitu negatif 10, di mana artinya dia akan bergeser ke kanan sebesar 10 derajat. Ya. Kemudian kita tentukan nilai awal, puncak, potong yang pertama, puncak yang kedua, dan akhir. Karena di sini kita mulai dari 10, maka sama, kita buat di sini juga 120, maka kita buat 10, kemudian di sini 40 derajat, kemudian 70 derajat, kemudian 100 derajat, dan 130 derajat. Ya. Kemudian, titik awalnya tadi adalah 1, karena dia bergeser ke atas 1, maka dia bukan di 0,0 atau 10 derajat, 0, tetapi di 10 derajat, 1. Kemudian puncak yang pertama adalah berapa? Negatif 1. Kemudian titik potong yang pertama itu adalah 1. Dan puncak yang kedua adalah 3, sedangkan titik akhirnya nanti berada di 1.
Untuk lebih jelasnya kita perhatikan diagram kartesiusnya. Seperti ini. Di sini 10,1 karena yang diminta adalah di sini grafiknya lebih dari sama dengan 10 sampai kurang dari sama dengan 370, maka garis kuning ini adalah di 10, sedangkan garis biru ini adalah X sama dengan 370 ya. Maka kemudian yang warna merah ini adalah C. Karena dia bergeser ke atas 1, maka kita mulainya di angka 1, bukan di 0 derajat, 0, tapi di 10 derajat, 1. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, contoh soal yang ketiga adalah grafik fungsi Y sama dengan 2 cos X negatif 2 dengan X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya, di sini yang pertama itu A itu sama dengan 2, yaitu amplitudenya 2. Kita ketahui dari soal, maka nanti grafiknya kurang lebih akan seperti ini. Ya, kemudian kita peroleh lagi, yaitu ini adalah C, di mana C-nya adalah negatif 2, yang berarti dia bergeser ke arah bawah, sehingga kita peroleh titik awalnya itu nanti adalah 0, dan titik puncaknya itu adalah negatif 4. Ya, kemudian kita peroleh B itu 1, jadi nanti satu periode atau 360 derajat, satu gelombang. Kemudian alfanya sama dengan 0, maka tidak ada pergeseran ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian yang kelima, itu adalah kita menentukan titik awal, potong, puncak, potong yang kedua, dan akhirnya. Karena di sini hanya satu gelombang, yaitu 360 derajat, maka titik yang kita gunakan di X-nya adalah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kemudian titik awalnya itu berada di 0, ya, ini tadi. Kemudian titik potong yang pertama itu adalah negatif 2, kemudian titik puncaknya adalah negatif 4, kemudian titik potong yang kedua itu juga sama, yaitu negatif 2, dan nilai akhirnya yaitu 0, 360 derajat, 0. Kemudian setelah kita peroleh ini, kita buat titik-titik di diagram kartesiusnya, sehingga nanti kita peroleh tampilannya seperti ini. Ya, di mana ini garis hitam ini itu adalah pergeseran C, yaitu ke bawah 2 kali. Ya. Kemudian ini adalah titik awal di 0,0. Kemudian titik potong yang pertama ini adalah 90 derajat, negatif 2. Kemudian titik puncaknya kita peroleh 180 derajat, negatif 4. Titik potong kedua ini 270 derajat, 2, negatif 2, dan titik akhirnya berada di 360 derajat, 0. Selanjutnya, untuk contoh soal yang keempat, yaitu grafik fungsi Y sama dengan 2 cos 3x min 30 derajat dikurangi 1. Sama seperti yang tadi, kita buat bentuk umumnya terlebih dahulu agar lebih mudah, sehingga kita peroleh Y sama dengan 2 cos 3 X min 10 derajat dikurangi 1. Ya, di sini batasnya adalah X lebih dari sama dengan 40 derajat dan X kurang dari sama dengan 270 derajat. Selanjutnya, kita tulis segala informasi yang kita peroleh dari soal, yaitu yang pertama adalah amplitudenya 2, di mana nanti grafiknya akan berupa seperti ini, di mana titik awal dan titik akhirnya adalah 2, sedangkan titik puncaknya akan berada di negatif 2. Ya. Kemudian, di sini ada negatif 1, yaitu C, sama dengan negatif 1, yang berarti dia turun ke bawah atau bergeser ke bawah sebesar 1 satuan. Ya. Kemudian, sehingga diperoleh, di mana tadi titik awalnya dari 2 akan berubah menjadi 1, dan yang tadinya negatif 2 menjadi negatif 3. Kemudian B di sini adalah 3, di mana satu gelombang itu terdiri dari 360 derajat dibagi 3, yaitu menjadi 120 derajat. Kemudian yang keempat, di sini alfanya itu adalah negatif 10,
yang menandakan dia bergeser ke arah kanan itu sebesar 10 derajat. Dan yang kelima adalah kita menentukan titik awal, potong, puncak, potong 2, dan akhir. Dimana karena di sini dimulai dari 10, maka kita juga akan memulai dari 10 seperti ini. Di titik awalnya, karena dia tadi bergeser ke arah kanan 10 derajat, maka kita memulainya di angka 10. Kemudian 40 derajat, 70 derajat, 100 derajat, dan 330 derajat. Kemudian titik awalnya itu berada di 1, kemudian titik potong yang pertama itu adalah negatif 1, kemudian nanti titik puncaknya adalah negatif 3, kemudian titik potong yang kedua itu juga akan negatif 1, sedangkan nilai akhirnya atau titik akhirnya itu berada di 1. Ya, atau ilustrasi diagram kartesiusnya seperti ini. Di sini C itu sama dengan negatif 1, makanya dia turun 1 ke arah bawah, ya. Kemudian yang ungu ini adalah dari batas, yaitu 10 derajat, ya, 10 derajat. Kemudian yang ungu yang kedua ini adalah 360 derajat. Kemudian yang diminta adalah dari 40 derajat sampai 270 derajat, di mana 40 derajat ini adalah grafik yang berwarna merah, sedangkan 270 derajat ini adalah yang berwarna coklat di sini. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan kalian terima dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan stay safe.